Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Mamang Zarot di channel Hideo. Yang kali ini kita akan membahas sebuah film cukup seru dan sedang trending di mana-mana. Film ini berjudul One Piece Live Action. Ya, pastinya dari kalian pasti sudah tahu dengan film ini. Jadi, film ini menceritakan tentang seorang raja bajak laut yang akan dihukum mati di negaranya. Sebelum mati, si raja bajak laut ini memberitahukan kepada semua orang mengenai hartanya yang disimpan di lautan. Sehingga perkataannya itu malah melahirkan bajak laut yang baru yang ingin mendapatkan hartanya itu. Di sisi lain, ada seorang bocil yang bercita-cita ingin menjadi bajak laut juga. Hingga suatu hari, si bocil ini tidak sengaja memakan buah iblis yang membuat dirinya mendapatkan sebuah kekuatan yang cukup menakjubkan. Akankah si bocil ini berhasil menaklukkan sang lautan dengan kekuatannya itu? Dan bagaimanakah keseruan filmnya? Oke, tanpa basa-basi, dan inilah One Piece Live Action. Film diawali pada 22 tahun yang lalu, yang dimana Angkatan Laut mengumumkan bahwa bajak laut adalah musuh yang membuat kekacauan di lautan. Maka dari itulah mereka pun akan mengeksekusi Raja Bajak Laut bernama Gold Roger demi mengakhiri era bajak laut. Gold Roger! Sebelum dibunuh, banyak warga di sana yang menanyakan di mana Roger menyembunyikan semua hartanya. Mendengar itu, Roger pun menjawab bahwa semua kekuatan dan harta duniawi telah ia dapatkan dan dikumpulkan pada satu tempat. Dan di sini Roger juga menyuruh warga untuk mengarungi lautan agar bisa mendapatkan hartanya itu. My treasure is... Tadinya, Angkatan Laut ingin mengembalikan keseimbangan dunia dari bajak laut. Namun ternyata perkataan Roger tadi malah melahirkan era bajak laut yang baru. Dan pada saat itulah perebutan harta bajak laut One Piece yang hilang dimulai. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Monkey D. Luffy. Di sana ia sedang berlayar pertama kalinya sebagai seorang bajak laut yang baru. Selain untuk menemukan One Piece, Luffy juga memiliki tekad besar untuk menjadi raja bajak laut. Dan tekad tersebut ia dapatkan sejak kecil dari seorang bajak laut terkenal bernama Seng. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, si Luffy ini berteman baik dengan Seng dan semua awak kapalnya. Lalu Luffy di sana ingin bergabung dengan mereka agar bisa berlayar bersama-sama. Bahkan ia juga nekat melukai wajahnya sendiri untuk membuktikan keberaniannya kepada mereka. Namun Seng yang merupakan pimpinannya tetap menolak Luffy karena ia yang masih bocil. Mendengar itu, Luffy pun marah dan langsung masuk ke sebuah ruangan. Dan di sana ia tidak sengaja menemukan sebuah kotak yang berisi buah iblis bernama Gomu no Mi. Lalu Luffy dengan polosnya memakan buah itu dan seketika tubuh Luffy pun menjadi elastis layaknya sebuah karet. Di sisi lain, Seng dan anak buahnya kedatangan komplotan bandit gunung. Di sana mereka tiba-tiba marah dan menghancurkan barang-barang yang ada di bar. Dan hal itu disebabkan karena Seng telah menghabiskan semua soju. Lalu Luffy yang melihat kejadian tersebut tentu saja marah dan merasa tidak terima. Namun Seng langsung mencoba menahan Luffy. Dan disinilah Seng menyadari kalau tubuh Luffy telah berubah menjadi karet karena telah memakan buah iblis. Kembali ke masa sekarang, yang dimana Luffy berencana untuk mencari kru kapal agar bisa membantunya untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Raja Bajak Laut. Tidak hanya itu, Luffy juga ternyata tidak bisa berenang, sehingga ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam tong karena rakit kecilnya itu telah hancur akibat tersapu ombak. Singkat cerita, Luffy pun tidak sengaja berhasil diselamatkan oleh awak kapal bajak laut Alpida yang saat itu sedang berperang dengan bajak laut lainnya. Kemudian malam harinya Luffy keluar dari dalam tong dan di sana ia bertemu dengan salah satu awak kapal yang bernama Koby. Lalu Luffy memperkenalkan dirinya dan memberitahu kalau ia adalah seorang bajak laut yang baru berlayar. Namun di sini Koby tidak percaya cuy, karena yang Koby ketahui bahwa semua bajak laut itu sangat kejam dan tidak bertampang culun seperti Luffy.
Lalu Luffy pun kembali mengatakan bahwa menjadi bajak laut seharusnya bisa bersenang-senang dan bukannya terkekang seperti keadaan Koby sekarang. Mendengar itu, Koby pun langsung tersindir dan mengakui bahwa selama menjadi awak kapal Alpida, ia selalu tersiksa dan tidak pernah merasakan kesenangan. Lalu di sini Luffy juga menyarankan Koby untuk kabur dari kapal ini agar bisa mengarungi lautan dan mencari One Piece seperti impiannya. Hingga akhirnya Koby pun memutuskan untuk kabur bersama Luffy, dan kebetulan malam itu Alpida dan semua awak kapalnya sedang tertidur. Namun tiba-tiba Luffy ceroboh dan membuat mereka semua terbangun sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Terlihat Luffy tidak bisa dilukai walaupun sudah dipukul dan ditembak beberapa kali. Sedangkan si Alpida sendiri langsung mengeluarkan gada kesayangannya untuk menghajar si Luffy. Namun tetap saja gada itu tidak mempan kepada Luffy karena tubuhnya yang bisa melar seperti karet. Akibat hal itulah Alpida pun menjadi kesal dan langsung menyerang secara brutal, dan tidak sadar kapalnya telah hancur oleh ulahnya sendiri. Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pemburu bajak laut. Ya, betul, ia bernama Roronoa Zoro yang pastinya sudah kalian kenal nih. Jadi saat itu Mr. Seven mengajak Zoro untuk bergabung dengan sindikat kejahatannya yang bernama Baroque Works. Namun di sini Zoro menolaknya mentah-mentah, sehingga hal itu membuat Mr. Seven marah dan mengajaknya untuk buy one. Kembali lagi kepada Luffy yang sedang berlayar menuju utara sesuai arahan dari Koby. Lalu di sana Luffy memberitahu kalau tubuhnya bisa melar seperti karet karena dulunya ia telah memakan buah iblis. Mendengar itu Koby pun balik bercerita bahwa ia sebenarnya bercita-cita ingin menjadi angkatan laut dan bukannya bajak laut. Mendengar kemauan tersebut, tentu saja Luffy tidak akan memaksa Koby untuk menjadi anggota bajak lautnya. Tapi justru ia akan membantu Koby pergi ke pangkalan angkatan laut agar bisa mewujudkan impiannya itu. Di sisi lain, muncul seorang wanita cantik bernama Nami yang telah berhasil menipu dua bajak laut dengan cara memanfaatkan keserakahan mereka menggunakan peti kosong. Dan setelah itu ia berhasil mendapatkan kapal mereka. Sedangkan Luffy dan Koby akhirnya sampai di kota di Sailstone yang merupakan markas cabang angkatan laut. Dan ternyata Zoro juga berada di sana karena ingin menjual kepala Mr. Seven. Begitu juga dengan Nami yang kebetulan ia berada di sana sambil menikmati amer. Tidak lama kemudian Zoro dihampiri oleh seorang bocil yang sedang membawakan makanan untuknya. Awalnya Zoro menolak makanan itu. Namun saat si bocil tidak sengaja menjatuhkan makanan dan langsung diinjak sengaja oleh orang lain, ternyata hal itu membuat Zoro berubah pikiran dan langsung memakannya. Kejadian tersebut membuat orang ini jadi marah-marah kepada Zoro, dan ternyata orang ini adalah anak dari Admiral Angkatan Laut bernama Helmeppo. Akibat hal itulah anggota Angkatan Laut yang berada di sana langsung menyerang Zoro ketika melihat Helmeppo jatuh di hadapannya. Namun Zoro yang sudah pro player tentu saja bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Sedangkan Nami sendiri malah memanfaatkan keributan ini untuk merampok salah satu angkatan laut. Setelah pertarungan itu selesai, Zoro memutuskan akan membawa kepala Mr. Seven kepada ayahnya Helmeppo, yaitu Kapten Morgan yang merupakan seorang komandan dari pangkalan angkatan laut. Lalu terlihat kedatangan Zoro tidak disambut baik oleh Morgan. Namun Morgan tetap akan membayar kepala yang telah dibawa oleh Zoro, asalkan Zoro mau dihukum dulu karena telah menyerang anggotanya. Mendengar itu Zoro tidak memiliki pilihan lain dan akhirnya ia pun menerima hukuman dari Morgan, yaitu dijemur selama 7 hari demi mendapatkan bayaran kepalanya itu. Sementara Luffy mulai tertarik dengan Zoro dan ia langsung membicarakan kehebatannya kepada Koby. Begitu juga dengan Koby yang merasa kagum kepada Zoro karena telah melindungi seorang bocil dari serangan angkatan laut.
Dari sinilah Luffy dan Koby menyimpulkan kalau semua angkatan laut tidak semuanya baik. Maka dari itulah Luffy berencana akan memasuki markas angkatan laut untuk mengambil peta menuju Greenland. Keesokan harinya Helmeppo mendatangi Zoro dan langsung memperingatkan kalau ayahnya tidak mungkin melepaskan Zoro begitu saja. The great demon. Enjoy these 7 days. Saat Helmeppo pergi, tiba-tiba Luffy muncul dari dalam selokan dan langsung menghampiri Zoro. Lalu Luffy memuji Zoro dan mengatakan kalau Zoro sangat hebat dalam bertarung. Bahkan ia juga mengajak Zoro untuk menjadi krunya. Mendengar itu Zoro terkejut dan langsung menjelaskan kalau ia adalah pemburu bajak laut. Namun Luffy tidak peduli dan tetap akan mengajaknya untuk menjadi krunya. Tidak hanya itu, Luffy juga mengatakan kalau keinginan Zoro pasti bukan cuma buat jadi pemburu saja. Dan pasti Zoro memiliki mimpi yang lain dan lebih besar. Mendengar perkataan itu, Zoro pun langsung terdiam karena teringat dengan impiannya. Lalu Zoro mengaku kepada Luffy bahwa semenjak kecil ia ingin sekali menjadi pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia. Mendengar itu, Luffy pun merasa kagum dan langsung melepaskan ikatan Zoro. Dan setelah itu ia kembali lagi ke dalam selokan. Sedangkan Nami sendiri ternyata sedang menyamar menjadi angkatan laut. Dan hal itu ia lakukan agar bisa menyelinap masuk. Lalu ia mendatangi sebuah ruangan yang dipenuhi oleh buku dan gulungan kertas. Dan ternyata Nami juga berencana ingin mencari peta Greenland dari angkatan laut. Namun gerak-geriknya dicurigai oleh pasukan yang berada di sana. Tapi untungnya Nami berhasil membohongi mereka dan malah kini ia yang mendapatkan informasi kalau peta Greenland sebenarnya berada di kantor Kapten Morgan. Namun tidak lama salah satu anggota angkatan laut lain muncul dan menyadari bahwa Nami adalah wanita yang telah menjarah pakaiannya saat di bar. Mengetahui itu Nami pun tanpa basa-basi langsung menghajarnya. Di waktu bersamaan tiba-tiba Luffy muncul dari atas dan telah mendengar semua percakapan mereka. Setelah itu Nami dan Luffy langsung bergegas ke setiap ruangan untuk mencari peta Greenland. Namun tiba-tiba Kapten Morgan menciduk mereka. Tapi Nami yang jago berbohong langsung mengelabui Morgan dan ia juga ternyata berhasil mencuri kunci kantor milik Morgan. Melihat kemampuan itu Luffy pun kagum dan langsung mengajak Nami untuk ikut bergabung menjadi kru bajak lautnya. Namun Nami langsung menolaknya karena ia sangat membenci bajak laut. Saat Luffy dan Nami berhasil masuk ke dalam kantor, tiba-tiba Kapten Morgan mendapatkan kabar bahwa ada bajak laut yang berencana mencuri peta Greenland. Mendengar itu ia pun langsung bergegas kembali ke kantornya. Namun ternyata Luffy dan Nami telah berhasil membawa berangkas pribadi miliknya. Lalu semua pasukan angkatan laut yang berjaga di luar tentu saja langsung menyerang mereka berdua. Di waktu bersamaan, Zoro saat ini sedang mendatangi Helmeppo yang sedang memainkan pedangnya. Setelah berhasil mendapatkan ketiga pedangnya itu, Zoro pun memutuskan untuk membantu Luffy. Tidak hanya itu, ia juga akan bergabung dengan Luffy sebagai anggota pertama yang menjadi kru bajak lautnya. Saat pertempuran itu berlangsung, Morgan memutuskan untuk turun tangan. Dan terlihat setiap serangan pedang yang diayunkan Zoro bisa terbaca dengan mudah oleh Morgan. Begitupun dengan Luffy, meski tubuhnya melar kayak karet, tapi ia akan terluka oleh ayunan kampak Morgan. Sementara Nami sendiri, ia masih berupaya keras untuk melindungi berangkas dari anggota angkatan laut. Di tengah-tengah pertarungan, Luffy dan Zoro bekerja sama untuk mengalahkan Morgan. Dan benar saja, mereka pun akhirnya bisa membuat Morgan tepar. Kemudian Luffy, Zoro, dan Nami segera bergegas kabur meninggalkan Sailstone. Namun sebelum itu, Helmeppo kembali muncul dan ingin menangkap mereka.
Tetapi dari belakang, tiba-tiba Kobe menghajarnya sambil menyatakan salam perpisahan kepada Luffy karena ia yang ingin menjadi angkatan laut. Kabar pencurian peta Greenland tadi ternyata terdengar oleh angkatan laut lain yang pimpinannya bernama Garp. Akibat hal itulah ia pun memutuskan akan memburu Luffy. Di waktu yang bersamaan, seorang awak kapal dari bajak laut lain ternyata mendengar kabar itu juga. Lalu, ia memberitahukan hal ini kepada kaptennya yang bernama Buggy. Di sini, Buggy pun tentu saja menjadikan Luffy sebagai incarannya. Setelah itu, kita pun akan dibawa flashback ke masa kecil Luffy nih. Terlihat di sana ia sedang melatih kekuatan Gomu-Gomunya. Namun tiba-tiba ibu-ibu penjaga bar menasihati Luffy dan mengatakan bahwa pemakan buah iblis akan memiliki kelemahan, yaitu oleh air laut. Maka dari itulah Luffy tidak bisa berenang sampai sekarang. Meskipun sudah memiliki kekuatan sakti itu, ternyata Shanks tetap tidak akan mengajak Luffy untuk berlayar bersamanya. Dan pada hari ini juga, Shanks memutuskan akan berlayar lagi untuk mencari One Piece. Bahkan, ia juga mengatakan kalau ia tidak akan kembali lagi ke kota ini untuk selama-lamanya. Saat Shanks sedang berkemas, tiba-tiba para bandit gunung kembali lagi nih. Lalu Luffy yang masih kesal kepada mereka tentu saja langsung marah-marah dan menantang mereka. Namun sayangnya Luffy tidak bisa melawan mereka dan ia pun kini hanya menangis saja. Melihat kejadian itu, Shanks merasa kesal dan mengatakan kalau ia masih terima jika para bandit mempermalukannya. Namun jika temannya yang dipermalukan, ia tidak terima sehingga akhirnya inilah yang terjadi. Terlihat Shanks dan barudaknya berhasil mengalahkan para bandit itu dengan mudah. Namun pemimpin banditnya ternyata menculik Luffy dan membawanya ke tengah lautan. Dan di waktu yang sama tiba-tiba sebuah belut monster muncul dan menghancurkan rakit mereka. Namun untungnya Luffy yang tidak bisa apa-apa berhasil diselamatkan oleh Shanks, walaupun ia harus mengorbankan tangannya dimakan oleh belut itu. Di sini Luffy merasa sangat bersalah karena Shanks telah merelakan tangannya demi menyelamatkan Luffy. Namun Shanks tidak peduli karena yang terpenting baginya adalah keselamatan Luffy. Sebelum berangkat, Shanks mengucapkan kata perpisahan kepada Luffy. Dan disinilah Luffy pun akhirnya sadar kalau ia memang belum pantas untuk berlayar bersama Shanks. Lalu Luffy juga mengatakan kalau suatu hari nanti ia ingin menjadi Raja Bajak Laut dan memiliki kru-kru yang sangat hebat. Mendengar tekad Luffy, Shanks pun langsung memberikan topi jeraminya kepada Luffy dan menyuruhnya untuk mengembalikannya lagi ketika Luffy sudah menjadi Raja Bajak Laut. Kembali ke masa sekarang yang dimana Nami telah berhasil membuka peta itu dan akhirnya mereka pun mendapatkan peta Greenland. Lalu Nami menjelaskan kalau Greenland terletak di tengah-tengah area lautan dan di sana juga terdapat banyak sekali bajak laut seperti mereka yang ingin mencari One Piece. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba kapal mereka diserang menggunakan gas beracun yang bisa membuat mereka pingsan. Namun sebelum pingsan, Luffy menelan peta itu terlebih dahulu ke dalam tubuhnya dan pada akhirnya mereka pun pingsan. Kemudian scene berpindah kepada Kobe yang kini ia telah resmi menjadi kadet angkatan laut. Lalu Garp yang berada di sana mendapatkan kabar bahwa Helmeppo dan Kobe sempat mencegah para bajak laut untuk mencuri peta Greenland. Mengetahui itu, Garp langsung menginterogasi Kobe untuk membicarakannya secara detail. Disinilah Kobe pun bercerita kalau ia dulu pernah menjadi tahanan bajak laut Alvida. Namun suatu hari, seorang bajak laut bernama Luffy datang dan membebaskan Kobe dari Alvida. Bahkan Luffy juga membiarkan Kobe menjadi angkatan laut untuk menggapai impiannya sejak kecil. Mendengar cerita itu, Garp pun menjadi tertarik kepada Kobe, sehingga ia pun mengizinkan Kobe untuk menjadi angkatan laut.
Bahkan ia juga mengajak Koby untuk memburu Luffy. Setelah itu, Garp memutuskan akan mengambil alih semua anggota angkatan laut dari kepemimpinan Kapten Morgan menjadi bawahannya. Dan hal itu ia lakukan karena Morgan selalu korupsi cuy. Kembali lagi kepada Luffy yang sudah tersadar. Lalu Luffy menjelaskan kalau mereka bukanlah ditangkap oleh angkatan laut, melainkan oleh bajak laut lain yang ingin mengambil peta Greenland dari mereka. Dan bajak laut itu tidak lain tidak bukan adalah Buggy si badut. Lalu terlihat Buggy telah merantai semua warga demi memaksa mereka untuk menjadi penonton sirkusnya. Setelah itu Luffy mengatakan bahwa Buggy tidak akan pernah bisa mendapatkan peta Greenland darinya. Mendengar itu tentu saja Buggy marah, namun tiba-tiba Nami memutuskan untuk kabur dengan cara melemparkan topi Luffy sebagai bahan pengalihan. Namun sesampainya di luar, Nami langsung terkejut nih karena melihat desa di sana sudah hancur. Hingga akhirnya Nami dan Zoro pun ditangkap oleh Buggy, sedangkan Luffy akan diinterogasi oleh Buggy mengenai peta Greenland. Lalu tangan dan kaki Luffy ditarik panjang dan diikat. Kemudian Buggy juga mengancam akan membunuhnya jika Luffy tidak mau memberikan peta Greenland itu kepadanya. Pain leads to... Who are you trying to impress? Namun tiba-tiba Buggy mengambil topi jerami milik Luffy yang ternyata ia kenal dengan Seng. Lalu Buggy menceritakan bahwa dulu ia berteman dengan Seng. Akan tetapi hubungan persahabatan mereka itu rusak karena Buggy menganggap Seng telah mengkhianatinya. Mendengar cerita itu, Luffy pun tidak percaya karena yang ia tahu kalau Seng sangat baik hati dan suka menabung di warung. Setelah itu, Buggy mengambil seorang anak kecil dan mengancam akan membunuhnya jika Luffy tidak mau memberikan peta Greenland. Disinilah Luffy pun mulai kesal dan ia pun langsung melepaskan semua ikatannya dengan mudah. Tidak hanya itu, ia juga langsung memukul kepalanya si Buggy hingga ngacleng. Buggy! And you're Akan tetapi, serangan tadi tidak mempan karena ternyata Buggy pemakan buah iblis juga. Di sini diketahui kalau kekuatan Buggy yaitu bisa memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan mengendalikannya sebagai senjata. Di sisi lain, Zoro sedang mengalihkan pandangan salah satu bajak laut yang bernama Asep. Jadi di sini si Asep ini memiliki dendam kepada Zoro karena telah membunuh saudaranya yang tidak lain adalah Mr. Seven. Hingga akhirnya si Asep pun menyiksa Zoro di sana untuk melampiaskan kekesalannya. Sedangkan Nami sendiri sedang berusaha membuka kunci kurungan. Dan pada akhirnya Nami berhasil keluar dan langsung menyelamatkan Zoro. Kembali lagi kepada Luffy yang sedang dikurung di dalam akuarium. Lalu di sana Buggy juga memasukkan air laut ke dalamnya karena ia telah mengetahui kelemahan Luffy sebagai pemakan buah iblis. Akibat hal itulah tubuh Luffy pun menjadi lemah dan tidak berdaya. Namun tidak lama Nami dan Zoro datang untuk menyelamatkan Luffy. Saat Luffy sudah bebas, ia tidak sengaja memuntahkan peta Greenland dari dalam perutnya. Buggy yang melihat itu tentu saja dengan cepat langsung mengambil peta itu sekaligus mengeluarkan jurus andalannya, yaitu membelah tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil untuk menyerang Luffy and the gang. Awalnya Luffy CS kewalahan untuk menghadapi Buggy. Namun tiba-tiba Luffy memiliki rencana bagus untuk mengalahkan Buggy, yaitu dengan memasukkan setiap potongan tubuh Buggy ke dalam kotak peti. Dan ternyata rencana itu berhasil sehingga akhirnya si Buggy pun kalah. Yeay! Will never be yours. Setelah itu Luffy membebaskan semua warga yang telah ditahan oleh Buggy. Di sana semua warga pun tentu saja berterima kasih kepada Luffy dan mengatakan kalau bajak laut Luffy sangat baik dan berbeda dengan bajak laut lainnya.
Kemudian scene berpindah ke masa flashback-flashbackan, yang dimana pada 7 tahun yang lalu ada seorang bocil bernama Usopp yang selalu berteriak bahwa bajak laut akan datang ke sana. Namun nyatanya Usopp hanya berbohong, dan kebohongan itu selalu Usopp lakukan sampai sekarang. Awalnya para warga mempercayai Usopp, namun karena terlalu sering, akhirnya warga pun menyadari bahwa Usopp telah membohongi mereka. Di tempat lain, Buggy ternyata masih hidup cuy, dan di sana ia tiba-tiba didatangi oleh seorang bajak laut berwajah hiu yang bernama Arlong. Arlong menemui Buggy untuk meminta bayaran atas aksinya yang telah menghancurkan kota di wilayah kekuasaan Arlong. Tetapi Buggy malah beralibi dengan menunjuk kelompok bajak laut Luffy sebagai pelakunya. Lalu Buggy juga membuat kesepakatan dengan Arlong nih bahwa ia akan membawakan Luffy kepadanya, serta peta Greenland yang berhasil Luffy curi dari pangkalan angkatan laut. Sementara Luffy sendiri, ia sedang sibuk membuat lambang bajak laut topi jerami. Zoro dan Nami juga tiba-tiba mendapati kalau kapal kecil mereka saat ini mengalami kebocoran. Dari situlah Luffy berinisiatif mencari pulau terdekat untuk mendapatkan kapal baru. Dan kebetulan pulau tersebut adalah pulau tempat Usopp tinggal. Setibanya di sana, Nami dan Zoro mulai mencari kapal untuk dicuri. Sementara Luffy, dia menemukan sebuah kapal bagus yang membuatnya tertarik. Lalu Usopp yang sedang bersih-bersih di sana muncul dan mengatakan kalau kapal ini bukan miliknya, melainkan milik sahabat baiknya, yaitu seorang gadis konglomerat yang sangat sultan dan memiliki pelabuhan beserta semua kapal-kapal di sana. Setelah itu Usopp bergegas mengajak mereka bertiga untuk mengunjungi orang yang ia maksud. Namun setibanya di sana, si Usopp ini malah diusir oleh beberapa pelayan karena dianggap akan mengacau. Akan tetapi cewek cantik konglomerat yang bernama Kaya ini mengizinkan Usopp untuk masuk. Jadi diketahui kalau si Usopp selalu menyelinap masuk ke rumah Kaya untuk menceritakan kisah tentang petualangannya di lautan. Sebenarnya cerita Usopp itu hanya mengada-ngada, namun maksud dan tujuan Usopp sendiri bercerita bohong seperti itu adalah untuk menghibur Kaya yang saat ini sedang sakit. Mantap Sob, lanjutkan. Di sisi lain, Zoro merasa tidak asing dengan wajah asistennya si Kaya. Namun ia lupa bertemunya di mana cuy. Padahal sebenarnya asisten si Kaya ini sudah mengabdi selama 18 tahun kepada Kaya. Walaupun kedua orang tua Kaya sudah meninggal, si asisten ini tetap setia merawat Kaya dengan cara membuatkan obat-obatan herbal untuk menyembuhkan penyakitnya Kaya. Namun ternyata ada sebuah fakta mengejutkan nih, kalau si asisten dan dua pelayan lainnya akan berencana membunuh Kaya malam ini dengan cara menaruh racun ke dalam obatnya. Singkat cerita, tibalah waktu pesta perayaan ulang tahun Kaya. Lalu Usopp dan Luffy dengan semangatnya memakan semua cemilan yang ada di sana. Sementara Nami sedang merayu Mary, yaitu orang kepercayaan Kaya, untuk mengelola keuangannya dan bisnis pelabuhannya. Sedangkan si Zoro mulai menanyakan langsung rasa kecurigaannya kepada asistennya si Kaya. Namun ia mengelak dan tidak kenal dengan Zoro. Funky bar. Saat pesta ulang tahun itu berlangsung, Luffy mencoba membujuk Kaya agar ia mau memberikan salah satu kapal miliknya. Lalu Luffy juga mengakui bahwa dirinya adalah seorang bajak laut terkuat di bumi yang telah mengalahkan angkatan laut dan para bajak laut. Maka dari itulah ia ingin sekali sebuah kapal untuk melanjutkan petualangan lagi menuju Greenland agar bisa menemukan One Piece. Mendengar cerita tersebut, Kaya langsung terkejut nih, karena semua cerita yang telah Luffy sampaikan tadi sangat mirip dengan kisah Usopp yang telah diceritakan kepadanya. Sedangkan si asisten malah menjadi kesal kepada Luffy ketika melihat sikapnya yang sangat bandel di sana. Maka dari itulah ia pun langsung membawa si Kaya pergi untuk beristirahat di kamarnya.
Setelah itu si asisten menemui Mary dan melarangnya untuk membicarakan perihal bisnis kepada Kaya. Dan hal itu si asisten lakukan karena ia ingin merebut bisnis milik Kaya beserta semua harta-hartanya. Edan. And I won't let anyone take... Kembali lagi kepada Luffy dan Zoro yang berencana pergi ke dapur untuk mengambil beberapa botol amer dan makanan. Begitu juga dengan Nami yang sedang memanfaatkan pesta itu untuk mencuri barang-barang dari rumah Kaya. Namun aksinya ini keciduk guys oleh si Kaya. Dan ternyata si Kaya tidak mempermasalahkannya dan malah ia mengajak Nami untuk ngobrol santuy dengannya. What are you doing? Is everything right? Setelah itu Zoro dan Luffy sudah masuk nih ke dalam dapur. Dan di sana mereka juga bertemu dengan Usopp yang sedang bermain ketapel. Lalu Usopp mengatakan bahwa ia sedang rindu kepada ayahnya yang merupakan seorang bajak laut juga seperti Luffy. Dan ia bernama Yasop. Mendengar nama itu Luffy pun langsung terkejut karena ia ingat bahwa Yasop adalah krunya Seng yang memiliki kemampuan penembak sakti. Setelah itu Zoro meminta Usopp untuk membawanya ke ruangan tempat Kaya menyimpan semua minumannya. Sedangkan Luffy yang lapar, ia malah menghabiskan semua sup milik Kaya yang telah dimasukkan racun oleh asistennya. Kemudian Zoro dan Usopp sampai di ruang bawah, dan di sana mereka langsung terkejut ketika melihat keadaan Mary yang sudah terbunuh. Saat melihat luka tusukannya, Zoro pun akhirnya menyadari kalau si asisten ini adalah seorang pemimpin bajak laut yang bernama Kuro. Maka dari itulah pertarungan pun terjadi di sana. Sayangnya Zoro terkena serangan dari belakang cuy, dan ia pun tepar di sana. Sedangkan Usopp yang melihat itu langsung kabur keluar untuk meminta bantuan kepada warga. Di sini Kuro tidak mengejarnya nih karena ia yakin semua warga tidak akan mempercayai perkataan Usopp. Di tempat lain kita akan melihat Koby dan Helmeppo yang sedang bertugas. Lalu Gap yang menjadi pemimpinnya tiba-tiba mengajak Koby untuk bermain catur Go. Terlihat Koby sangat pintar dalam memainkan catur Go itu. Dan disinilah Gap pun langsung menyadari kalau Koby pasti memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam mengatur strategi perang. Tidak lama kemudian Helmeppo datang ke sana nih dan memberitahu kalau ia menemukan sebuah kapal yang terdapat bendera bajak laut. Mendengar itu, Gap pun langsung menunjuk Koby untuk menangkap bajak laut itu, sekaligus menjadikan Koby sebagai pemimpinnya di angkatan laut. Kemudian Usopp bertemu dengan Koby di sana dan Usopp pun langsung menceritakan kalau di desa ini ada bajak laut yang bernama Kuro. Mendengar itu, Helmeppo tidak percaya nih karena Kuro sebelumnya telah dikalahkan oleh Kapten Morgan. Di sisi lain, Kuro telah berhasil menghabisi Zoro dan Mary, dan di sana ia pun langsung menyuruh dua pelayannya untuk membuang jasad mereka ke dalam sumur. Sedangkan Nami sendiri ia sedang bersembunyi di dalam lemari, dan di sana ia melihat kondisi Luffy yang sudah pingsan akibat memakan sup racun tadi. Sedangkan Kuro dan anak buahnya tidak menyadari kalau Nami sedang bersembunyi di sana. Lalu Kuro berkata kepada anak buahnya bahwa ia akan merebut semua harta milik Kaya dan ia juga akan melempar tubuh Luffy ke sumur tempat Zoro dan Mary dibuang. Di waktu yang sama, Usopp bersama anggota angkatan laut mendatangi rumah Kaya untuk menyelidiki laporan Usopp yang mengatakan kalau asistennya Kaya adalah bajak laut. Mendengar itu, Kuro pun langsung membantahnya dan menyuruh Koby untuk mengecek bagian tubuhnya. Tidak hanya itu, Kuro juga memberikan Luffy kepada mereka dan menuduhnya sebagai bajak laut yang sedang dicari oleh mereka. Sementara Nami yang sedang ngumpet akhirnya keluar dan langsung memukul salah satu pelayan di sana.
Dan ternyata suara pukulan tadi terdengar oleh Koby dan ingin masuk untuk memeriksanya. Namun Kuro yang tidak mau dicurigai langsung mengusir Koby dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan urusannya. Di sisi lain, Zoro sudah sadar dan ia sedang berusaha keluar dari dalam sumur. Namun seketika Zoro teringat dengan masa kecilnya nih, saat dirinya sedang berlatih keras untuk menjadi samurai terkuat di bumi. Akan tetapi Zoro masih belum bisa mengalahkan anak dari gurunya sendiri yang bernama Kuina. Walaupun Kuina sudah menang, namun ia tetap seorang wanita yang pastinya mustahil untuk menjadi pendekar pedang. Mendengar pernyataan itu, Zoro tidak terima dan mengajak Kuina untuk berjanji bahwa mereka berdua harus latihan setiap hari sampai salah satu dari mereka ada yang menjadi pendekar pedang. Di sini Kuina pun menerima kesepakatan itu. Namun sayangnya hari itu adalah hari terakhir Zoro bertemu dengan Kuina karena ternyata Kuina tiba-tiba dikabarkan meninggal. Saat dimakamkan, tiba-tiba Zoro meminta izin untuk membawa pedang milik Kuina. Dengan alasan Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia dan pencapaiannya itu bisa dilihat oleh Kuina. Kembali lagi dengan Usopp yang sedang menemui Kaya untuk memberitahu kalau asistennya adalah seorang bajak laut yang telah membunuh Mary. Namun sayangnya Kaya tidak percaya kepada Usopp dan ia tetap saja mempercayai asistennya itu. Mendengar itu tentu saja Usopp merasa kecewa, tapi kali ini ia memutuskan untuk diam di sana demi melindungi Kaya. Kemudian di jam 12 malam, Kuro mulai menutup semua rumah untuk menjalankan rencana pembunuhannya itu kepada Kaya. Sedangkan Nami yang berhasil kabur dari dapur, ia langsung mendatangi kamar Kaya dan mengatakan semuanya, bahwa asisten kepercayaan Kaya adalah bajak laut dan berencana untuk membunuhnya agar bisa merebut semua hartanya. Bahkan Nami juga memberitahu kalau sup yang selama ini Kaya makan ternyata sudah dicampur racun oleh asistennya agar Kaya tidak pernah sembuh. Mendengar itu Kaya percaya dan langsung kabur melewati jalan rahasia. Namun sayangnya keberadaan mereka diketahui oleh Kuro karena mendengar suara batu Kaya dari balik tembok. Sesampainya di kamar orang tuanya Kaya, mereka pun langsung mematikan blokade di sana. Namun sayangnya tuasnya sudah keras akibat sudah lama tidak digunakan. Di tempat lain Luffy sedang digotong oleh pasukan angkatan laut. Namun tiba-tiba ia sadar dan memuntahkan semua racun dari mulutnya. Lalu ia meminta Koby untuk mengizinkannya kembali ke rumah demi menyelamatkan Kaya. Di waktu yang sama, Zoro juga ternyata berhasil keluar nih, dan ia langsung menghampiri Luffy dan kembali menenggel si Helmeppo. Kemudian Luffy dan Zoro memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan Kuro, yang dimana saat ini ia sedang mengacak-ngacak kamar dan menyerang Nami dan Kaya secara brutal. Lalu Usopp yang baru datang langsung menyerang Kuro menggunakan ketapelnya. Namun ternyata Kuro sangat hebat dan bisa menghindar dari serangan Usopp. Kembali lagi dengan Zoro yang bertemu dengan dua pelayannya si asisten, dan tanpa banyak cekcok mereka pun langsung tawuran di sana. Lalu Luffy sendiri berhasil menghadang Kuro yang saat itu akan membunuh Kaya.
Sebelum baku hantam, Luffy mengeluarkan jurus ceramahnya yang mengatakan bahwa menjadi seorang bajak laut tidak selamanya mengurusi soal harta dan merampok desa. Akan tetapi bagi Luffy, seorang bajak laut adalah orang-orang bebas yang bisa melakukan petualangan. Dan setelah itu Luffy pun menghajar si Kuro hingga KO. Begitu juga dengan Zoro yang berhasil mengikat dua pelayan. Atas penyelamatan tadi, Kaya pun berterima kasih kepada Luffy and the gang nih. Bahkan ia juga akan memberikan kapal secara gratis kepada Luffy sebagai bentuk terima kasihnya. Mendengar itu tentu saja Luffy senang dan ia juga mengajak Usopp untuk bergabung dengan mereka menjadi kru kapal. Di sini Usopp langsung menerimanya karena ia ingin sekali bertualang seperti ayahnya. That's exactly the kind of guy I need on my crew. I think it's time I start taking. Di sisi lain, Koby merasa dirinya telah gagal untuk menangkap Luffy. Namun tiba-tiba ia terkejut melihat Luffy sedang berlayar di sana. Lalu Gap yang menyadari itu langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan serangan. Sedangkan Luffy sendiri merasa terkejut ketika melihat orang yang ada di sampingnya Koby, yang ternyata siapa sangka Gap itu adalah kakeknya Luffy, yaitu Monkey the Gap. Di episode sebelumnya Luffy mendapatkan serangan dari kakeknya, yaitu Monkey the Gap. Lalu disinilah Luffy pun teringat dengan masa kecilnya saat kakeknya selalu memaksa Luffy untuk menjadi angkatan laut. Namun saat itu Luffy menolaknya karena ia yang bercita-cita menjadi bajak laut. Mendengar itu tentu saja kakeknya marah dan menghajar Luffy. I'm a pirate. Terlihat anggota angkatan laut terus menembakkan meriam ke arah Luffy dan ternyata mereka tidak berniat menghancurkan kapalnya. Sedangkan Gap yang merasa kesal, ia langsung melemparkan bola meriam ke arah Luffy. Melihat itu, Luffy pun dengan cepat langsung memantulkan serangan tersebut menggunakan tubuhnya sendiri dan menghancurkan layar mereka. Setelah itu, Nami memutuskan untuk kabur dengan cara membawa kapal mereka ke sebuah kabut laut. Saat berhasil kabur dari kejaran Gap, tiba-tiba Luffy mencium aroma makanan di sekitar sana yang ternyata itu berasal dari sebuah restoran mengapung. Menyadari itu, mereka pun langsung berlabuh di sana yang pastinya karena ingin makan cuy. Lalu di dalam restoran itu, kita akan diperkenalkan dengan salah satu koki terbaik yang pastinya sudah kalian kenal nih. Yap, betul, ia bernama Sanji. Sementara Gap bersama anggota angkatan lautnya masih repot memperbaiki kapal. Lalu Koby yang ingin cepat beres memiliki ide bagus nih dan menyarankan Gap untuk meminta bantuan kepada pangkalan angkatan laut yang terdekat untuk memperbaiki kapal mereka. Di sini Gap menolaknya karena ia tidak ingin melibatkan angkatan laut manapun dalam misi pengejarannya kepada bajak laut topi jerami. Namun ternyata Gap malah meminta bantuan kepada salah satu Shichibukai yang bernama Mihawk. Jadi di sini Shichibukai ini merupakan seorang bajak laut yang sangat kuat. Akan tetapi mereka bersekutu dengan pangkalan angkatan laut dan memiliki misi yang sama, yaitu menangkap bajak laut lain. Dan bisa kalian lihat kalau Mihawk ini sangat pro player dan paling ditakuti oleh bajak laut lainnya karena ia bisa mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan satu tebasan pedang saja. Kembali lagi dengan Luffy yang sedang melahap semua makanan yang ada di dalam menu. Tidak lama kemudian Sanji datang dan memberikan bon bayaran kepada Luffy. Di sini Luffy pun tidak memiliki uang untuk membayar, dan hal itu tentu saja membuat kepala chef yang bernama Jeb marah dan langsung menyuruh Luffy untuk membayar semua makanannya dengan cara mencuci semua piring kotor di sana.
Sedangkan Nami diam-diam pergi ke pulau Konomi seorang diri dan meninggalkan mereka bertiga di restoran. Lalu di sana ia bertemu dengan seseorang yang bisa membantunya untuk pergi ke pulau yang akan ia tuju. Sementara Luffy ia sudah selesai mencuci beberapa piring nih. Dan saat sedang santuy ia pun bertanya kepada Sanji mengenai impian besarnya yang ingin ia gapai selain menjadi koki. Mendengar itu Sanji pun menjawab kalau ia ingin menemukan All Blue atau sebuah lautan yang terdapat banyak sekali jenis ikan, dan tempat itu juga merupakan sebuah impian bagi semua koki di seluruh dunia. Namun tiba-tiba seorang bajak laut datang dan meminta makanan dari Sanji. Lalu ia mengatakan kalau ia sudah terapung-apung di atas lautan selama beberapa minggu tanpa makan dan minum. Mendengar itu tentu saja Sanji merasa kasihan dan langsung memberikan sebuah makanan kepada bajak laut itu. Karena Sanji mempunyai prinsip bahwa ia akan memberikan makanan kepada siapapun yang sedang kelaparan. Melihat kebaikan Sanji, Luffy pun menjadi kagum dan langsung mengajak Sanji untuk menjadi kru bajak lautnya dan mencari One Piece. Di sini, si bajak laut itu langsung memotong pembicaraan mereka dan mengatakan kalau kapten dia juga memiliki keinginan yang sama seperti Luffy, yaitu mencari One Piece. Akan tetapi, saat mereka sampai di Greenland, 50 kapal bersama 5.000 pasukannya habis dan kini menyisakan dia saja seorang diri. Sedangkan di luar, Usopp lagi ngobrol nih dengan Mihawk. Di sini, Usopp tidak tahu kalau Mihawk ini ingin memburunya. Dan Usopp pun dengan polosnya malah memperkenalkannya kepada Nami dan Zoro, serta mengaku bahwa dirinya adalah anggota bajak laut topi jerami. Namun ternyata Zoro sudah mengenal Mihawk dari dulu, karena Mihawk ini merupakan seorang bajak laut yang memiliki gelar sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Menyadari itu, Zoro pun dengan semangat langsung menantang Mihawk duel besok pagi. Zoro, challenge you to death. Sementara Nami dan Usopp terkejut dengan keputusan Zoro dan mereka pun langsung memberitahukannya kepada Luffy serta menyuruh Luffy untuk merayu Zoro agar membatalkan rencana duelnya itu. Mendengar itu Luffy pun langsung teringat kembali dengan keinginan Zoro yang ingin menjadi pendekar pedang. Maka dari itulah Luffy pun tidak bisa menghalangi keputusan Zoro. Sebelum baku hantam, Zoro mempersiapkan dirinya dengan cara bersemedi. Sedangkan Nami memutuskan untuk pergi dan meninggalkan mereka sambil membawa peta Greenland. Namun saat akan pergi, tiba-tiba Nami mengurungkan niatnya dan ingin menyaksikan pertarungan Zoro melawan Mihawk. Dan setelah itu, pertarungan Zoro dengan Mihawk pun dimulai. Terlihat Mihawk hanya menggunakan sebuah pedang kecil dari kalungnya, dan ternyata pedang itu berhasil membuat Zoro kewalahan untuk menghadapinya. Akan tetapi Mihawk sangat menikmati pertarungan itu karena Zoro yang sangat bersemangat untuk mengalahkannya. Dan pada akhirnya Mihawk memutuskan untuk melawan Zoro menggunakan pedang aslinya. Lalu terlihat Zoro pun kalah hanya dengan satu tebasan saja. Namun Zoro tetap bangkit dan berdiam pasrah saat Mihawk menyerangnya. Melihat keberanian Zoro, Mihawk pun langsung mengurungkan niatnya untuk menangkap Luffy. Dan hal itu ia lakukan karena ia berharap Zoro bisa bertambah kuat dan datang kembali untuk melawannya. Sementara Zoro ia sedang menangis dan kini ia bertekad bahwa ia tidak akan pernah kalah lagi dengan Mihawk. Dan setelah itu Zoro pun pingsan. Lalu Luffy, Usopp, dan Nami langsung bergegas memberi perawatan kepada Zoro. Tidak hanya itu, Luffy juga meminta bantuan Sanji dan Zep untuk mengobati luka di dada Zoro. Karena tidak adanya seorang dokter dan Zoro harus diobati secepat-cepatnya, akhirnya Sanji pun turun tangan dan langsung memberikan pertolongan kepada Zoro menggunakan ikan kakap dan sebotol amer. Yang dimana kedua bahan itu dipercaya bisa menutup luka dan mempercepat penyembuhan. Setelah selesai, Sanji meminta Luffy CS untuk menjaga kesadaran Zoro dengan cara memberikan sebuah cerita atau nyanyi. Di tempat lain, Mihawk mendatangi Gap dan memberitahu bahwa ia sendirilah yang memutuskan untuk membebaskan Luffy. Mendengar itu, tentu saja Gap kesal dan marah-marah.
Lalu Koby yang berada di sana menceritakan kepada Gabe bahwa Luffy adalah orang yang berpegang teguh pada keinginannya, sehingga ia pun tetap akan menjadi bajak laut walaupun Gabe terus memaksanya untuk menjadi angkatan laut. Di sisi lain, Luffy sedang ngelapin pedang milik Zoro nih. Lalu Usopp dan Sanji yang ada di sana juga ikut membantu untuk menyiapkan makanan. Namun seketika Sanji teringat dengan masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Zep. Jadi dulunya si Zep ini merupakan seorang kapten bajak laut dan sedang berusaha menjarah kapal milik Sanji. Namun tiba-tiba terjadi tsunami besar dan membuat kapal mereka rusak. Setelah kejadian tadi, Sanji dan Zep pun terdampar di sebuah karang besar raksasa di tengah laut. Lalu Zep yang baik hati, ia memberikan satu kantung makanan yang lebih kecil darinya untuk Sanji agar bisa bertahan hidup di sana. Dan setelah itu ia menyuruh Sanji untuk tidak mengganggunya kecuali ia melihat sebuah kapal yang datang ke sana. Kemudian tidak terasa 50 hari pun berlalu dan terlihat semua makanan milik Sanji sudah habis. Awalnya Sanji tidak mau menemui Zep karena ia tidak ingin mengganggunya. Namun karena sudah lapar banget, akhirnya ia pun menemui Zep dan berniat untuk membunuhnya jika Zep tidak mau membagi makanannya. Dan disinilah Sanji pun langsung terkejut ketika membuka isi kantung milik Zep yang ternyata berisi harta karun dan bukannya makanan. Tidak hanya itu, Sanji juga semakin terkejut ketika mengetahui bahwa Zep telah memakan kakinya sendiri demi bertahan hidup. Lalu Sanji pun bertanya mengapa Zep mau melakukan hal seperti itu demi menolong seorang anak yang tidak ia kenal. Mendengar itu, Zep pun menjawab bahwa Sanji adalah seorang koki yang sama seperti dirinya. Bahkan keinginan Sanji untuk menemukan All Blue itu juga sama seperti keinginannya. Mendengar cerita itu, Luffy langsung terdiam karena ia teringat dengan Seng saat mengorbankan satu tangannya demi menyelamatkan Luffy. Akibat hal itulah Luffy pun menjadi semangat dan bertekad ingin menyelamatkan Zoro meskipun harus mengorbankan nyawanya. Sedangkan Shinami malah menyalahkan Luffy karena seharusnya Luffy melarang Zoro untuk buy one dengan Mihawk. Namun Luffy dengan tegasnya menjawab kalau ia tidak mau menghalangi keinginan Zoro untuk menggapai impiannya. Karena setiap orang pasti memiliki keinginan, termasuk juga dengan Nami. Namun sayangnya Nami tidak mau menceritakan impiannya kepada Luffy, sehingga Luffy pun tidak tahu dengan impian Nami sampai sekarang. Di waktu yang bersamaan, Arlong dan anak buahnya datang ke restoran nih karena ingin mencari keberadaan Luffy untuk merebut peta Greenland darinya. Lalu Nami yang sudah mengetahui kedatangan mereka tentu saja langsung melaporkannya kepada Luffy dan mengatakan bahwa Arlong berencana menghancurkan restoran jika dirinya tidak berhasil menemukan Luffy. Mendengar itu tentu saja Sanji tidak terima kalau restorannya mau dihancurkan oleh mereka. Begitupun dengan Luffy dan Usopp yang sama tidak terima dan akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk membantu Sanji demi melindungi restorannya. Lalu Luffy mempercayakan kapal dan peta Greenland kepada Nami. Sedangkan Arlong mengetahui keberadaan Luffy ternyata berkat bantuan dari Bagi si badut. Someone bigger. Straw Hat, did you miss me? Burpee? Tidak hanya itu, salah satu kuping Bagi telah bersembunyi di dalam topi Luffy dan ia juga sudah mendengar semuanya. Which ain't easy when you don't have... Namun di sini Luffy tetap tidak ingin menyerahkan peta Greenland itu kepada Arlong dan setelah itu pertarungan Luffy dengan Arlong pun terjadi. Terlihat Luffy sangat kewalahan untuk menghadapi Arlong karena setiap serangan Luffy berhasil Arlong tangkis dengan mudah. Setelah itu Arlong menggunakan air laut untuk menghentikan pergerakan Luffy.
Namun saat Arlong akan membunuhnya, tiba-tiba Nami datang dan menghentikan aksi Arlong. Disinilah terungkap fakta kalau Nami ternyata anggota bajak laut Arlong dan tujuannya bersama Luffy sampai sekarang yaitu untuk mendapatkan peta Greenland. Lalu Nami yang masih merasa kasihan kepada Luffy mencoba membujuk Arlong untuk tidak membunuh Luffy. Hingga akhirnya Arlong pun mengurungkan niatnya dan hanya menceburkan Luffy ke laut. Melihat itu, Sanji pun langsung satset-satset untuk menyelamatkan Luffy yang tidak bisa berenang. Setelah selesai dari sana, Sanji pun langsung membereskan kekacauan di dalam restorannya. Namun tiba-tiba Zep datang dan memarahi Sanji untuk segera pergi dari restoran ini dan menemukan All Blue seperti impian mereka. Mendengar itu, Sanji pun langsung pergi dan memutuskan untuk bergabung dengan Luffy. Sementara Luffy sendiri, ia sedang menceritakan semua yang sudah terjadi kepada Zoro, termasuk dengan Nami yang ternyata anggota bajak laut Arlong dan berhasil membawa pergi peta Greenland. Mendengar hal tersebut, seketika Zoro pun terbangun dan mengatakan kalau ia berjanji akan selalu berada di samping Luffy hingga akhir hayat dan berjuang untuk menemukan One Piece bersama-sama. Disinilah semangat Luffy kembali membara dan memutuskan untuk merebut kembali peta Greenland dari tangan Nami. Tidak hanya itu, Sanji pun juga datang ke sana dan ingin bergabung menjadi kru bajak laut topi jerami sebagai koki kapal. Lalu sebelum berangkat, Sanji melakukan salam perpisahan dulu kepada Zep dan mengucapkan terima kasih karena berkat Zep ia bisa hidup sampai saat ini. You keep your feet dry. Thank you for putting up with my shit all these. Saat di perjalanan, Luffy menunjukkan kepala bagi yang nantinya akan ia gunakan untuk menunjukkan di mana lokasi keberadaan Arlong dan Nami. Di sini diketahui kalau bagi melakukan hal itu karena ia ingin membawa kembali seluruh bagian tubuhnya yang telah diambil oleh Arlong. Kemudian kita pun akan dibawa ke masa kecil Nami nih, yang dimana dulu telah terjadi pertempuran luar biasa antara angkatan laut dengan bajak laut. Lalu Nami yang masih kecil dan terjebak dalam peperangan itu ternyata berhasil diselamatkan oleh seorang bocil bernama Nojiko. Dan setelah itu mereka berdua ditemukan oleh mantan angkatan laut yang bernama Bell, dan ia pun memutuskan untuk mengadopsi mereka berdua. Semenjak kejadian itu, Nami pun bisa hidup bahagia bersama ibu angkatnya dan juga Nojiko. Lalu Nami memiliki ketertarikan terhadap peta dunia. Bahkan ia juga sampai nekat mencuri salah satu peta dunia di Indomaret karena dirinya yang tidak memiliki uang. Mengetahui itu, Bell langsung memarahi Nami karena ia tidak pernah mengajarkannya untuk mencuri. Kemudian suatu hari, Arlong dan pasukannya datang ke sana dan langsung memalak semua warga untuk membayar 100.000 berry untuk orang dewasa, dan untuk anak-anak diwajibkan membayar 50.000 berry jika mereka mau selamat. Dan sayangnya saat itu Bell tidak mempunyai uang sebanyak itu dan ia hanya memiliki 100.000 berry. Maka dari itulah ia pun menyembunyikan Nami dan Nojiko agar uang itu bisa pas dan anak-anak bisa selamat. Namun sayangnya keberadaan Nami dan Nojiko diketahui nih oleh Arlong. Dan akhirnya Bell pun memutuskan untuk membayarkan 100.000 berry itu untuk anak-anak agar selamat. Semenjak kematian Bell, Nami pun kini memutuskan untuk bergabung dengan Arlong. Bahkan ia juga membuat kesepakatan dengan Arlong nih bahwa ia akan membuatkan peta untuk Arlong. Dan Nami juga bersepakat bahwa suatu hari nanti ia akan membeli kampung halamannya dengan harga 100 juta berry. Kemudian scene berpindah kepada Gap yang baru sampai di restoran mengapung. Lalu Gap dan pasukannya mencoba menanyakan informasi mengenai Luffy.
Namun Zeb yang tidak mau Luffy tertangkap akhirnya menawarkan Gap makanan gratis dan mengajaknya ngobrol untuk mengenang masa lalunya. Sedangkan Koby dan Helmeppo ternyata berhasil mendapatkan informasi dari seorang pelayan yang mengatakan kalau Luffy pergi ke Pulau Konomi. Mengetahui itu tentu saja mereka pun langsung melaporkannya kepada Gap. Tetapi Gap langsung mengingatkan kembali kalau Luffy berbeda dengan bajak laut lain. Dan ia juga memberitahu kalau Luffy telah melindungi restorannya ketika diserang oleh bajak laut Arlong. Namun Gap tetap kekeh ingin menghentikan Luffy menggunakan tangannya sendiri. Di tempat lain, Luffy and the gang sudah sampai nih ke pulau tempat kekuasaan Arlong. Di sana mereka pun langsung terkejut ketika melihat semua rumah di sana sudah hancur dan para warga juga nampak ketakutan karena harus membayar uang pajak kepada Arlong. Di waktu yang sama, Nami datang ke sana untuk menagih semua uang kepada warga. Dan setelah itu, ia menghampiri Luffy dan mengatakan kalau dirinya adalah anggota bajak laut Arlong. Tidak hanya itu, ia juga mengusir Luffy dan kawan-kawan untuk pergi dari pulau ini. Namun Luffy tidak mau dan mencoba menanyakan informasi mengenai Nami kepada Pak RT di sana. Di sini Pak RT tidak mau memberikan informasi apapun karena ia tidak mau berurusan dengan Arlong. Maka dari itulah ia pun menyarankan Luffy CS untuk mendatangi sebuah rumah yang ada di tengah kebun jeruk agar Luffy bisa mendapatkan informasi mengenai Nami. Sesampainya di sana mereka pun bertemu dengan Nojiko. Lalu Sanji membuat hidangan semur jengkol untuk Nojiko yang nantinya akan ditukar dengan informasi mengenai Nami. Setelah mereka mendengar dan mengetahui semua masa lalunya Nami, akhirnya Luffy, Zoro, Sanji, dan Usopp berencana akan menolong Nami dari Arlong. Di sisi lain, Nojiko berhasil menciduk Nami yang sedang menggali kuburan almarhum ibunya. Dan ternyata Nami melakukan hal itu karena ia ingin mengambil semua uang yang sudah ia kumpulkan di sana untuk membeli desa tempat tinggalnya. Karena sudah terciduk, akhirnya Nami pun mengaku nih kepada Nojiko bahwa selama ia bergabung dengan bajak laut Arlong, tujuan Nami hanya satu, yaitu mengumpulkan uang sebesar 100 juta berry. Namun tiba-tiba beberapa angkatan laut yang telah disuap Arlong datang nih dan langsung mengambil semua uang tersebut dengan alasan kalau uang hasil pencurian itu milik pemerintah dunia. Disinilah Nami pun merasa dihianati oleh Arlong karena semua usahanya selama ini sia-sia. Tidak hanya itu, ia pun depresi dan bingung harus berbuat apa lagi demi melindungi kampung halamannya. Namun untungnya Luffy datang dan langsung menenangkan Nami. Bahkan Luffy juga berjanji kalau ia akan membunuh Arlong. Keesokan paginya Gap sudah tiba di pelabuhan Pulau Konomi. Lalu kedatangan mereka langsung disambut baik oleh angkatan laut yang semalam mencuri harta milik Nami. Lalu Gap mengatakan kalau ia telah mendapatkan informasi bahwa bajak laut Arlong ada di pulau ini dan telah menghancurkan beberapa desa. Namun si Mickey Mouse ini malah menuduh bajak laut Luffy sebagai pelakunya. Lalu Koby yang mendengar itu tentu saja tidak terima karena Luffy pasti tidak akan membuat kekacauan seperti itu. Sementara Luffy and the gang mulai memasuki markas si Arlong dan pertarungan pun terjadi di sana. Terlihat Zoro, Sanji, dan Usopp akan melawan semua antek-anteknya, sementara Luffy dan Nami pastinya akan melawan rajanya, yaitu si Arlong. Namun sebelum bertarung, si Arlong ini bercerita dulu kalau ratusan tahun lalu ras manusia ikan selalu dibully dan dikucilkan. Bahkan mereka juga menjadi target buruan yang nantinya akan dijual ke pasar gelap. Maka dari itulah Arlong pun membentuk bajak lautnya karena ia ingin ras manusia ikan menjadi dihargai dan tidak dibully lagi. Tidak hanya itu, Arlong juga ingin membantai habis manusia di bumi ini. Dan tahap awal dalam memulai rencana itu, Arlong menjadikan Nami sebagai alat yang akan membuat peta dunia untuknya. Mendengar cerita itu, Luffy pun marah dan langsung menyerang Arlong.
Sementara di luar, Sanji dan Zoro masih baku hantam untuk menghabisi semua anak buah Arlong yang terus berdatangan. Namun di sini kecepatan bertarung Zoro sedikit berkurang nih, dan hal itu dikarenakan luka Zoro yang masih belum pulih. Sedangkan Buggy akhirnya menemukan tubuhnya dan ia langsung memutuskan pergi dari sana karena kesepakatan mereka sudah selesai. Lalu si Usopp sendiri ia terlihat kewalahan untuk menghadapi lawannya. Namun untungnya si Usopp pintar dan ia langsung berpura-pura mati untuk mengelabui lawannya. Dan setelah itu Usopp menyerangnya hingga modar. Sementara Luffy dan Arlong terlihat masih imbang karena kekuatan mereka yang sama-sama kuat. Namun di tengah-tengah pertarungan Luffy berhasil memukul gigi Arlong hingga ompong. Tapi ternyata Arlong bisa menumbuhkan giginya kembali dengan cepat. Karena si Arlong sangat kuat dan juga susah untuk dibunuh, akhirnya Luffy mempunyai rencana bagus bahwa ia akan menghancurkan markasnya si Arlong. Sedangkan Sanji dan Zoro tidak ada habisnya berantem dan cekcok di sana. Namun hebatnya mereka telah berhasil mengalahkan semua anak buahnya Arlong. Lalu Nami ia sedang berusaha keluar dari bangunan itu karena Luffy akan menghancurkannya hingga bubuk. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Lalu malamnya mereka pun langsung merayakan kemenangan itu bersama warga dengan cara makan-makan. Karena pada hari ini semua warga tidak akan diganggu lagi oleh Arlong yang telah menyiksa mereka selama puluhan tahun. Namun di tengah-tengah kebahagiaan itu tiba-tiba Gap dan pasukannya datang dan mengepung Luffy CS. Di sini Koby dan Helmeppo sebenarnya sempat menentang perintah Gap yang ingin menangkap Luffy. Dan ia juga kembali menjelaskan kalau Arlong lah penyebab semua warga di desa di Pulau Konomi tersiksa. Namun karena jabatan Koby dan Helmeppo hanya sebagai kadet, tentu saja mereka pun tidak bisa menghentikan perintah dari Gap yang merupakan seorang laksamana. Lalu Gap mengatakan kalau ia masih menyayangkan Luffy yang memutuskan ingin menjadi bajak laut. Mendengar itu, Luffy pun dengan tegas mengatakan kalau ia tidak akan pernah menyerah sekalipun untuk meneruskan keinginannya menjadi raja bajak laut. Di sini, Gap pun tentu saja murka dan langsung menghajar Luffy hingga ngacleng. Namun untungnya Gap masih mengasihani cucunya itu dan meminta Luffy untuk berhenti jadi bajak laut. Namun Luffy tetap kekeh ingin menjadi bajak laut dan mencari One Piece karena itu merupakan impiannya. Mendengar perkataan itu, Gap pun langsung terkejut karena ia teringat dengan perkataan almarhum God Roger. Dan pada akhirnya Gap pun mengurungkan niatnya nih untuk menangkap Luffy. Dan ia juga langsung menyuruh pasukannya untuk menangkap Arlong dan semua anak buahnya. Di sini diketahui kalau Gap ingin mengejar Luffy dengan tangannya sendiri, ternyata ia hanya ingin melihat perkembangan dan tekad yang dimiliki cucunya. Dan karena ia sudah tahu kalau cucunya sudah kuat dan hebat, Gap pun kini menjadi lebih enjoy dan membiarkan Luffy untuk mengejar mimpinya itu. Keesokan harinya Nami mengucapkan salam perpisahan kepada Nojiko. Lalu Nojiko mengatakan bahwa sejauh apapun Nami pergi, ia harus pulang ke pulau ini karena disinilah rumah Nami berasal. Saat akan pergi, tiba-tiba Koby mendatangi Luffy dan memberikan poster buronan Luffy karena telah berhasil membantai bajak laut Arlong. Tidak hanya itu, harga bounty-nya juga merupakan harga paling tertinggi dibandingkan dengan buronan yang lain, yaitu berjumlah 30 juta berry. Lalu Luffy dengan semangatnya memberitahukan kabar ini kepada balad-baladnya yang ternyata mereka juga telah mendapatkan poster buronannya masing-masing. Bahkan poster buronan Luffy juga mulai tersebar nih kemana-mana.
Dan semua orang yang kenal dengan Luffy tentu saja merasa bangga. Begitu juga dengan Mihawk yang sedang membawa poster Luffy dan memberitahukannya kepada Shanks. In the presence of a mighty warlord of the sea. Hey, it's Luffy. He's a pirate. He's a captain. Kemudian Nami yang menjadi navigator memutuskan untuk berangkat ke Greenland. Tidak lupa mereka pun merayakan keberangkatan itu dengan cara saling bergandengan kaki mereka. Dan setelah itu, film pun tamat. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Mantap!